Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zakaria Yusufandani, NIM 137232042. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai material fluor dalam pembuatan politetrafluoretilena atau yang sering disebut dengan teflon. Masuk kepada tetrahedral material, yang dimana aspek-aspek yang ada pada tetrahedral material ini itu saling berkaitan, yang dimana proses akan mempengaruhi struktur, struktur mempengaruhi properties, properties mempengaruhi performance, dan mempengaruhi hasil produk ataupun karakterisasi dalam suatu produk tersebut. Dimulai dari pemrosesan. Pada pemrosesan ini terdapat proses sintesis, yang dimana PTFE akan dibuat melalui polimerisasi radikal bebas dari monomer tetrafluoretilen. Kemudian terdapat proses fabrikasi, yaitu molding, yang dimana bubuk PTFE itu akan ditekan menjadi bentuk padatan tertentu yang dipanaskan hingga mencapai titik leburnya. Terus terdapat ekstrusi, yang dimana membuat lapisan tipis berlapis PTFE. Dan yang terakhir itu adalah coating, yang dimana digunakan untuk melapisi suatu permukaan benda atau alat. Biasanya itu yang digunakan adalah alat masak ataupun komponen mekanis lainnya. Lanjut kepada struktur. Struktur dari PTFE ini itu terdapat struktur polimer linear, yang dimana PTFE itu terdiri dari rantai karbon yang panjang, yang dimana tiap karbonnya itu akan terikat secara tetrahedral dengan dua atom fluor. Terus juga terdapat ikatan kovalen, yang dimana C dan F itu memberikan stabilitas yang sangat baik karena ikatan C dan F itu sangat tinggi sehingga membuat dia itu sulit terdegradasi. Kemudian lanjut kepada properties. Properties yang pertama adalah yang memiliki elektronegativitas yang tinggi, yang dimana akan membentuk ikatan C dan F yang sangat kuat dan stabil. Lalu yang kedua adalah yang memiliki stabilitas termal yang baik. Nah, karena memiliki stabilitas termal yang baik, sehingga ikatan C dan F itu akan sangat kuat, sehingga membuat ia itu sulit untuk diuraikan. Dan yang ketiga adalah mempunyai afinitas elektron yang tinggi. Hal ini dikarenakan fluor itu memiliki afinitas elektron yang tinggi, sehingga akan cenderung membuat ikatan yang kuat dengan karbon. Terus lanjut kepada performance. Performance yang pertama yang dimiliki adalah yang memiliki ketahanan termal dan kimia yang sangat kuat, yang dimana atom C dan F ini akan sangat kuat sehingga PTFE itu akan sangat inert terhadap hampir semua bahan kimia, mulai dari asam kuat, asam basa, ataupun pelarut organik lainnya, sehingga membuat ikatan ini sangat stabil walaupun di suhu tinggi tanpa mengalami degradasi. Terus yang kedua adalah memiliki sifat hidrofobik dan anti lengket. Molekul fluorin itu menciptakan permukaan yang nonpolar sehingga menyebabkan strukturnya itu dapat hidrofobik dan anti lengket. Lalu yang ketiga adalah yang memiliki ketahanan suhu yang rendah, sehingga PTFE ini dapat fleksibel jika digunakan pada suhu yang rendah tanpa menimbulkan retak ataupun kerapuhan. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh dari produk material berbasis dari fluorin atau fluor, yaitu politetrafluoretilen atau lebih dikenal dengan teflon. Nah, selanjutnya itu ada teknik karakterisasi yang ada. Yang pertama ada X-ray diffraction atau XRD. Tujuan dari XRD ini adalah untuk menganalisis tingkat kristalinitas pada PTFE dan mengonfirmasi struktur semi kristalinnya. Lalu yang kedua itu ada FTIR, yang bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan dan kekuatan dari ikatan karbon dan fluor dalam struktur PTFE. Lalu yang ketiga ada Differential Scanning Calorimetry atau DSC, yang bertujuan untuk mengukur suhu transisi termalnya seperti suhu leleh. Dan yang terakhir ada SEM atau Scanning Electron Microscopy, ini mana bertujuan untuk mengamati morfologi permukaan dan distribusi kristalin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.